Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan pelabuhan baru di Kalimantan. Pelabuhan ini diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia di luar Pulau Jawa. Selengkapnya akan kami bahas dalam Metropedia. Nah, pemirsa, sebenarnya apa yang istimewa dari Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak yang dibangun kemarin? Nah, dari speknya sendiri, pelabuhan ini disebut yang terbesar di Kalimantan. Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak ini memiliki kapasitas 500.000 TEU dan juga 8 juta ton peti kemas. Nah, proses pembangunannya juga cukup lama, mulai dari 2016 hingga akhirnya tahun ini atau tahun 2022 baru diresmikan. Anggaran yang dipakai juga luar biasa, yang mencapai 2,9 triliun rupiah untuk pembangunannya. Nah, melihat investasi yang besar sekali untuk pembangunan terminal ini, Presiden Jokowi saat peresmian kemarin juga berpesan agar peningkatan pelabuhan Pontianak ini jangan sampai menjadi sia-sia. Kita lihat pernyataan Pak Jokowi. Nah, jadi jangan cuma menang dari segi embel-embel yang terbesar saja, tapi harus dipakai juga untuk memperkuat daya saing dan menjadi penghubung antar pulau bahkan negara. Jadi ke depannya harus lebih maju. Nah, pemirsa, momen berdirinya Terminal Kijing ini harus membuka pintu pusat ekonomi baru di Indonesia di Kalimantan. Pelabuhan ini akan memperkuat daya saing dari produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, seperti misalnya minyak sawit atau juga CPO crude palm oil, bauksit, dan juga produk lainnya. Sebagai wilayah yang besar sekali, ini pemekaran Pelabuhan Pontianak ini bisa dianggap bisa memperbaiki konektivitas antar wilayah yang selama ini belum ada perubahan yang signifikan. Nah, pemirsa, Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak ini merupakan pengganti Pelabuhan Dwi Kora. Jadi pelabuhan ini sudah dianggap memiliki kapasitas yang tinggi dan sulit untuk dikembangkan karena sudah ada fasilitas yang padat di sekitarnya. Makanya akhirnya dikembangkanlah dan diganti ke Pontianak. Nah, tadi Pak Jokowi, pemirsa, sempat menyebut konektivitas antar pulau belum banyak berubah. Sebenarnya berapa banyak pelabuhan yang perlu dibangun agar terlihat perubahannya ya? Jadi di negara kita sebenarnya punya yang disebut dengan Rencana Induk Pelabuhan Terintegrasi Kawasan Industri hingga 2037. Jadi Rencana Induk Pelabuhan Nasional ini sudah ditetapkan dari 2017 bahkan. Nah, namun sempat terkendala pandemi dan hal lainnya. Target Kementerian Perhubungan adalah seperti data yang di sebelah saya ini, pemirsa. Jadi adalah 1.321 pelabuhan. Jadi saat ini masih banyak ya yang perlu diperbaiki. Sudah berapa yang tercapai? Kita baru 600 pelabuhan. Rinciannya ada 2 pelabuhan utama, kemudian 164 pelabuhan pengumpan. Pelabuhan pengumpan regional antar provinsi. Di sebelah kanan saya ini ada 166 pelabuhan, kemudian yang 278 ini adalah pengumpan lokal. Jadi sementara pelabuhan skala besar itu hanya ada 4. Jadi ada Tanjung Priok di Jakarta, kemudian Tanjung Perak di Surabaya, kemudian Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, dan Pelabuhan Belawan di Medan. Keterbatasan ini membuat tidak semua pelabuhan ternyata bisa disandari oleh kapal kargo besar seperti yang di sebelah kanan saya ini nih misalnya. Jadi ditambahlah Pelabuhan Pontianak dan juga Patimban di Subang, Jawa Barat, serta Pelabuhan Depapre di Jayapura. Nah, sebelahnya kalau tadi sini adalah data kita sudah punya berapa dan targetnya berapa ya pemirsa. Di sebelah kanan saya ini adalah bahwa menunjukkan pembangunan infrastruktur laut ini memiliki gengsi tersendiri dalam nilai saing tiap negara. Kemampuan pelabuhan yang besar khususnya logistik dan industri ini akan berdampak juga terhadap kinerja ekonomi. Jadi kita terus berbenah untuk menyediakan dan membuka akses ekonomi. Layaknya negara-negara yang ada di list sebelah kanan saya ini. Jadi ini adalah 10 besar pelabuhan terbesar di dunia. Tiongkok ternyata mendominasi dunia sebagai negara dengan pelabuhan yang tersibuk. Bahkan yang berada di urutan pertama itu Shanghai ini mampu mengelola lalu lintas kargo hingga 43 juta TEU. Ini besar sekali. Nah, daftar dari Marine Insight per tahun lalu ini menyebut bahwa untuk 2 negara Asia Tenggara bahkan mampu mencuri kesempatan emas dengan masuk di 10 besar, yaitu ada Singapura di posisi kedua dan Malaysia di posisi 10. Jadi boleh dibilang dari daftar ini semua tadi sudah ada Tiongkok,
Asia Tenggara ada yang masuknya dan Indonesia belum. Jadi kita akan kejar ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya ya jika memang kita semua mau berbenah. Jadi pemerintah saat ini masih terus menyelesaikan pekerjaan rumah soal prosedurnya. Misalnya di sebelah saya ini ada dwelling time-nya seperti apa, kemudian juga waiting time-nya seperti apa. Jadi berapa lama suatu kontainer berada di pelabuhan, apakah dari lapangan penumpukan dimuat ke kapal, ataukah saat kontainer diangkut ke truk dibawa ke tujuan ke daerah. Lalu berapa lama sebenarnya waktu sebuah kapal menunggu atau mengantri untuk bisa bersandar dan melakukan proses bongkar muat barang. Ini masih menjadi PR kita. Selain itu ada juga demurrage atau juga biaya tambahan pengembalian kontainer yang sering dikeluhkan pelaku industri. Karena menunggu proses muat barang atau juga manajemen yang berbelit-belit, waktunya jadi molor dan tentu saja biayanya nambah terus. Pemakaian kontainer juga dicas lagi tambahannya. Jadi tentu saja akses menuju pelabuhan serta tidak lepas juga ketersediaan SDM yang mumpuni. Ini akan menjadi revolusi industri pelabuhan kali ini. Jadi sehingga bukan tidak mungkin pemirsa dengan kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi seperti ini, target yang kemarin sempat terhambat sekarang sudah bisa dilanjutkan dan kita menjadi berjaya di lautan. Dan yang terpenting ini merata, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Kalau misalnya Singapura dan Malaysia bisa, tentu kita juga bisa ya meningkatkan performa. Kita bertemu lagi di Metropedia pekan depan bersama saya Anggi Hasibuan.